Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Rakasiwi Putri Utomo. Saya adalah salah satu dosen program studi usaha perjalanan wisata jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bandung. Video ini merupakan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT aspek pengajaran sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Pada video ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi usaha perjalanan wisata, yaitu Perencanaan Operasi Perjalanan Wisata atau disebut dengan POPW menggunakan metode DIA, Delivery, Instruction, dan Assessment, yang meliputi deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metodologi pembelajaran, sistem penilaian, dan interaksi dengan mahasiswa melalui cuplikan video perkuliahan tatap muka. Mata kuliah POPW adalah salah satu mata kuliah inti di program studi usaha perjalanan wisata yang diberikan pada semester 2 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah untuk menunjang kompetensi dasar dalam ruang lingkup perjalanan wisata domestik. Mata kuliah ini mempelajari langkah-langkah dalam merencanakan, menyusun, dan menghitung komponen biaya operasional perjalanan wisata. Materi pokok yang akan diberikan pada mata kuliah POPW berupa konsep dalam merencanakan perjalanan wisata, menyusun jadwal, dan menghitung harga paket perjalanan wisata. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman dasar dan keterampilan dalam merencanakan, menyusun, dan menghitung komponen biaya operasional paket sehingga menghasilkan paket yang sesuai dengan permintaan pasar dengan harga yang kompetitif. Kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini meliputi 4 aspek. 1. Aspek sikap, 2. Aspek pengetahuan, 3. Kemampuan umum, dan 4. Kemampuan khusus. Dalam aspek sikap, mahasiswa diharapkan mampu 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, dan mampu menginternalisasi semangat kemandirian, daya juang, dan kewirausahaan khususnya di bidang usaha perjalanan wisata. Dalam aspek pengetahuan diharapkan mahasiswa mampu mengetahui dan menguasai konsep perancangan perjalanan wisata berdasarkan geografi pariwisata dan karakteristik destinasi pariwisata yang meliputi kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat menentukan titik atraksi, aktivitas wisata yang akan dilakukan, dan rute perjalanan. Hal ini akan berpengaruh pada pembentukan dan perhitungan harga paket wisata. Dalam aspek keterampilan umum diharapkan mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya. Selain itu, mereka juga diharapkan dapat sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan dan mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, terukur dalam penyusunan jadwal dan operasi penghitungan paket perjalanan wisata. Dalam aspek keterampilan khusus, diharapkan mahasiswa mampu merancang dan membuat paket produk dan jasa wisata, menilai dan merencanakan peluang dalam bidang pariwisata bagi masyarakat lokal, mendapatkan dan menginterpretasikan informasi produk kepariwisataan, serta menjual produk dan jasa pariwisata. Dalam mata kuliah ini terdapat beberapa materi pembelajaran untuk mencapai kemampuan yang diharapkan, meliputi 1. Dasar-dasar tour operation, 2. Tour business environment, 3. Komponen tour dan inventaris atraksi wisata, 4. Pola perjalanan, inventaris atraksi wisata, dan itinerary, 5. Business intelligence dan filosofi harga,
6. Komponen pembentuk harga paket, 7. Perancangan jadwal dan quotation, dan 8. Perancangan desain paket serta pembuatan e-flyer. Buku referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah Group Travel Operation Manual karya Marta Sarbey de Souto, Penyelenggaraan Operasi Perjalanan Wisata karya M. Kesrul, Perencanaan Perjalanan Wisata karya Tata Nuryata, dan Perencanaan Wisata karya Suyitno. Dalam pembelajaran, mata kuliah ini meliputi sistem pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Sistem sinkronus merupakan sistem pembelajaran yang menitik beratkan pada peran aktif mahasiswa ketika melakukan pembelajaran tatap muka. Sedangkan sistem asinkronus merupakan sistem pembelajaran yang disediakan melalui Google Classroom, di mana mahasiswa dapat mengakses semua bahan perkuliahan dan RPS sebelum perkuliahan berlangsung. Harapannya, mahasiswa dapat mempersiapkan diri pada pertemuan tatap muka selanjutnya dan secara aktif melakukan komunikasi dua arah dalam perkuliahan. Dalam proses pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari 1 SKS teori atau sekitar 50 menit per minggu selama 14 minggu pertemuan dengan metode ceramah, diskusi, dan tugas terstruktur. Selain itu, terdapat 1 SKS praktek dengan waktu sekitar 3 jam per minggu dengan metode Problem Based Learning atau PBL yang dimulai dari minggu kedua. PBL ini bertujuan untuk melatih cara berpikir kritis mahasiswa dalam melakukan brainstorming hingga menentukan learning objektif dari sebuah case yang diberikan. Dalam 1 semester, mahasiswa diberikan 3 case yang harus diselesaikan secara berkelompok. 1 case memerlukan waktu selama 3 minggu atau 3 kali pertemuan. Case baru dapat dikerjakan setelah mereka menyelesaikan case sebelumnya. Sistem penilaian pada mata kuliah ini meliputi beberapa komponen yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa. Komponen itu meliputi 25% nilai UTS, 25% nilai UAS, 25% nilai PBL, dan 25% nilai partisipatif. Untuk kriteria penilaian dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video interaktif perkuliahan tatap muka pada periode minggu kelima dengan topik Distribution of Visit, Distribution of Time, Itinerary, dan Pola Perjalanan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Hari ini kita kembali lagi memasuki mata kuliah Perencanaan Operasi Perjalanan Wisata. Ya, kita akan melanjutkan materi minggu kelima tentang jadwal perjalanan. Sebelum kita masuk ke jadwal perjalanan, saya akan sedikit membahas materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar apa? Komponen tour. Apa saja yang ada dalam komponen tour itu? Aktivitas utama. Ya, inti dari komponen tour itu untuk apa? Apa kaitannya dengan paket nantinya? Sebagai ya agar perjalanannya bisa terstruktur dengan baik dan emang berkualitas. Oke, bagus. Apa lagi? Terus juga kita bisa tahu harga-harga satuannya. Bukan nanti kalau misalkan kita tahu komponen tournya, jadi kan kita tahu harga satuan dari akomodasi, transportasi dan lainnya yang nantinya akan membentuk harga pasti buat paket wisatanya. Oke, tepuk tangan dulu ya untuk teman-teman yang lain. Betul sekali ya. Jadi komponen tour itu sangat penting karena komponen tour akan kita gunakan selanjutnya di dalam jadwal perjalanan. Nantinya komponen yang sudah berada pada jadwal perjalanan ini pada akhirnya akan kita hitung menjadi satu kesatuan harga jual maupun harga beli yang akan kita tentukan untuk satu buah paket wisata. Oke. Kita akan lanjut ya. Ini adalah minggu kelima. Kita akan belajar tentang jadwal perjalanan. Apa sih jadwal perjalanan itu, gitu ya? Nah,
Hari ini kita akan belajar memahami apa itu jadwal perjalanan, beragam jenis pola perjalanan, membuat DOT, merancang jadwal, dan simulasi dan diskusi. Ya. Oke. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan itinerary atau jadwal perjalanan. Jadi jadwal perjalanan itu adalah informasi yang menggambarkan pola dan rute perjalanan, termasuk komponen perjalanan wisata seperti atraksi wisata yang akan dikunjungi, gitu ya, aktivitas yang akan dilakukan, lalu akomodasi dan berbagai jenis fasilitas lain, gitu ya. Kenapa penting? Karena itinerary ini akan menjadi pembeda dengan memperlihatkan tema dan pola. Jadi setiap paket itu akan memiliki karakter dan jenis yang berbeda, tergantung dari itinerary yang akan digunakan, gitu ya. Lalu apa lagi? Itinerary juga bisa menggambarkan fasilitas dan pelayanan yang akan didapatkan. Iya, apa saja nanti ya mereka itu melakukan perjalanan misalkan 3 hari 2 malam atau 7 hari, itu mereka apa saja yang akan mereka dapat, mulai dari penginapan dan sebagainya. Lalu ada juga komitmen tertulis ya tentang kualitas perjalanan dari penyedia. Siapa penyedia? Tour and travel untuk konsumen. Iya, betul sekali ya. Nah, ini adalah manfaatnya. Manfaat bagi pengelola wisata. Ya, media promosi dan salah satu sarana evaluasi bagi wisatawan. Jaminan produk dan gambaran kegiatan. Oke, nah ini ada 2 jenis jadwal atau itinerary. Yang pertama adalah grafis, yang kedua adalah tabel. Kita lihat grafis itu apa sih? Ini dia grafis ya. Grafis ini merupakan itinerary yang menggambarkan setiap destinasi atau daya tarik yang akan kita kunjungi. Kira-kira kita itu akan kemana, mau ngapain, dan berapa lama. Nah, biasanya grafis ini dilengkapi dengan gambar daya tarik yang akan kita kunjungi. Kenapa? Supaya lebih menarik gitu ya. Jadi bukan hanya saja kita mau kemana, ngapain, tapi ada gambarannya. Karena kan kadang-kadang paket wisata itu dibeli oleh wisatawan, tidak semua mereka repeat order, tetapi juga bisa jadi first time untuk wisatawan. Contohnya paket kemana kalau first time? Biasanya Bali mungkin ya, atau ke luar negeri, itu kan yang jarang dilakukan ya. Nah, akhirnya ada gambaran-gambaran tempat atau aktivitas yang bisa dilakukan oleh siapa? Nah, tapi mengingat ini adalah sebuah itinerary, maka di sini selalu muncul hari keberapa, tanggal berapa. Nah, yang di sebelah kanan ini ada PSM, ada yang tahu nggak? Iya, kalau di Tour and Travel itu lebih sering menggunakan DLD. Apa BLD? Betul sekali ya. Dan ini biasanya yang model grafis begini dia akan berbentuk semacam e-flyer gitu ya. Dan itu biasa digunakan untuk jual paket atau biasa kita sebut dengan selling itinerary. Nah, ini yang berbentuk tabel atau biasa kita sebut dengan rundown yang lebih ringkas gitu ya. Di sini ada waktu dan tempatnya beserta activity-nya gitu. Kenapa dibuat rundown? Karena ketika nanti running dalam pelaksanaan tour package, biasanya tour guide atau tour leader harus mengetahui rundown. Bayangkan kalau kita pakainya grafis, sebuku mungkin ya. Kalau kegiatannya lebih dari 3 hari gitu. Tapi kalau rundown, kita tahu sehari itu mungkin bisa dalam 1 lembar. Oke, lanjut. Nah, paket yang tadi itu bisa termasuk
transportasi, akomodasi dan kuliah. Seperti yang kita pelajari minggu lalu. Ya, ini merupakan komponen dari itu. Nah, ini adalah paket yang tidak termasuk. Itu biasa kita sebut dengan exclude. Yaitu bisa pengeluaran pribadi di hotel gitu ya, pengeluaran pribadi selama perjalanan, tips guide sopir dan kondektur. Tapi bisa juga tips guide sopir dan kondektur ini masuk ke dalam paket yang sudah termasuk, atau biasa kita menggunakan bahasanya include gitu. Oke. Oh sebentar. Nah, paket termasuk dan tidak termasuk ini juga akan berpengaruh pada harga atau biaya dari paket tersebut. Biasanya udah kalau yang include tuh ya sudah masuk dengan harga paket. Kalau exclude dia harus keluar uang sendiri di luar dari exclude. Contoh kalau kita umroh misalnya, itu ada pengeluaran pribadi di hotel untuk laundry dan sebagainya. Nah itu sudah tidak termasuk dalam paket umroh gitu. Itu harus wisatawan membayar sendiri. Atau telepon dari hotel, kok misalkan HP-nya habis kuota gitu ya, atau habis pulsa, kemudian dia menggunakan telepon hotel untuk memesan makanan atau untuk memesan yang di luar hotel gitu ya, menghubungi nomor di luar hotel, maka dia akan kena charge. Biasanya nanti pas mau check out itu bilnya semua keluar. Kita lanjut. Nah, topik minggu kelima dan keenam ini sebetulnya kita akan membahas distribution of time, pola perjalanan, dan distribution kunjungan. Tapi untuk minggu kelima ini kita hanya akan fokus dulu pada distribution kunjungan dan pola perjalanan. Ya. Nah, ini adalah langkah menyusun distribution of visitory atau distribusi kunjungan, gitu ya. Pertama, kita akan memahami dulu apa yang dimaksud dengan pola. Karena sebelum kita menyusun distribution of visit, kita harus tahu dulu nih pola perjalanan kita itu mau yang kayak gimana. Ada one way atau satu rute gitu ya. Ada juga yang return atau ya, itu kembali ke tempat awal. Yang ketiga adalah circle atau memutar. Jadi balik lagi ke tempat awal, tetapi juga tidak satu rute gitu ya. Ada juga random trip atau ya acak ya, maunya kemana gitu ya, tidak ada pola tertentu. Dan open job trip ini adalah hampir sama dengan circle atau random trip, namun tidak kembali lagi ke tempat. Jadi kalau kamu misalkan berangkatnya dari Polban, nah baliknya lagi nggak ke Polban, tapi kemana gitu? Titik akhirnya bukan di Polban. Lalu ada round the world trip, yaitu perjalanan mengelilingi Indonesia. Ini biasanya tuh kalau sekarang itu ada paket-paket 3 negara, 5 negara. Pernah dengar paket Malaysia, Thailand, Singapura gitu. Nah, itu bisa masuk ke dalam round the world trip. Walaupun sekarang sudah populer ya 3 negara. Kalau dulu 3 negara itu agak masih premium lah hitungannya. Tapi yang paling populer dari around the world trip itu biasanya yang lintas lintas negara tapi dalam satu land. Contohnya apa? Skandinavia. Terus sama apa? Kalau di Eropa masih banyak ya, negara yang satu land. Contohnya Belanda. Nah, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah tipe dari atraksi wisata. Ada yang bersifat ini tipenya refreshing, tapi maksudnya yang digunakan adalah alam, budaya, dan alam itu berarti maksudnya refreshing di wisata. Apa wisata alam? Gunung, pantai, cuma pengen mainan air gitu ya, di pinggir pantai berjemur biar kayak bule gitu kan. Atau kita menikmati udara pagi di gunung, tapi tipenya adalah refreshing.
Jadi lebih biasanya karakteristik kegiatannya lebih santai. Yang kedua adalah budaya atau cultural. Nah, refreshing di bidang cultural itu bagaimana kita berada di dalam satu wilayah yang memiliki budaya yang masih terjaga. Contohnya kemana? Gabung. Apa yang digabung? Nonton pertunjukannya, Ya, melihat pertunjukan tradisionalnya. Apalagi cobain makanan tradisional. Apalagi makan di saung, mengelilingi kebun teh, ya. Atau mungkin mencoba memetik teh, gitu kan, ya. Memetik teh itu bisa jadi bagian dari budaya pekerjaan masyarakat Gambung. Tapi yang lebih terasa lagi itu ketika kamu berada di desa wisata. Contoh desa wisata yang atau desa adat yang masih terasa sekali keunikannya di mana? Baduy, betul ya. Karena Baduy itu betul-betul masih menjunjung tinggi nilai budaya. Bahkan kamu menuju ke Baduy, walaupun itu Baduy luar, itu tidak bisa menggunakan kendaraan, harus berjalan kaki, ya, menaiki gunung, turun ke lembah, belok kiri, belok kanan gitu. Dan mungkin juga itu cukup lama ya jalan kaki. Tapi di sepanjang perjalanan itu kamu bisa menikmati pesona alam desa adat Baduy, di mana memang belum tersentuh dari modernisasi walaupun itu Baduy luar, ya. Nah, itu merupakan salah satu contoh atraksi wisata yang berbasis refleksi. Nah, kalau buatan, mana nih? Kita mau refleksi buatan kemana kira-kira? Shopping, mall, ya betul. Kalau mungkin mall di Indonesia masih dikategorikan ya mewah gitu ya, tapi dalam konteks berbentuk mall. Tapi kalau kamu mallnya itu mall Dubai gitu ya, atau mall yang di negara-negara maju, mungkin akan berbeda dengan mall yang ada di Indonesia gitu. Nah, itu bisa menjadi atraksi tersendiri bagi mereka yang memang belum pernah melihat itu. Atau juga misalkan theme park itu apa? Taman hiburan, Disneyland gitu ya. Ya, kalau kita Dufan mungkin kan. Nah, itu juga bisa menjadi atraksi wisata untuk Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Cukup? Kita lanjut ya. Ya, ini langkah-langkah penyusunan itinerary. Yang pertama, kita akan mendistribusikan kunjungan per hari. Jadi dalam satu hari itu kita akan tentukan di mana saja kita akan berada gitu ya. Mana saja nih daya tarik yang akan kita kunjungi. Lalu menentukan waktu kira-kira di setiap titik daya tarik itu berapa lama. Atau disebut dengan distribution of time. Barulah transformasi DOT ke dalam acara ya. Jadi kita kesini kira-kira berapa lama nih? 1 jam. 1 jam tuh mau ngapain aja? Seperti yang minggu lalu bahwa dalam satu atraksi itu ada 3 komponen yang melekat, yaitu what to see, what to do, what to buy. Di mana dalam satu atraksi kita bisa masuk ke acara wisata dengan cara menikmati yang bisa kita lihat, melakukan, ya, betul sekali ya, melakukan aktiviti yang kita mau atau membeli sesuatu yang khas dari daerah tersebut untuk kita bawa pulang. Nah, ini adalah cara menginventaris atraksi wisata yang akan kita gunakan ketika membuat DOV. Oke? Nah, ini yang pertama adalah kita membuat nomor dulu ya. Nomor, kemudian nama daya tarik wisata, uraian singkat tentang daya tarik. Contoh kita ngambil di Jogja. Hari pertama kita mau kemana? Misalkan Lava Tour, misalnya Merapi Lava Tour. Oke, uraian singkat Merapi Lava Tour itu apa? Misalkan Merapi Lava Tour merupakan kawasan atau desa di bawah kaki Gunung Merapi yang memiliki pesona apa? Alam pegunungan. Dia juga menyimpan sejarah
meletusnya Gunung Merapi gitu ya. Dan ada beberapa tempat atau monumen-monumen yang sengaja dibangun untuk memperingati masa-masa tersebut. Nah, selain itu di sana juga kita bisa berkeliling menggunakan jeep gitu kan. Dan terakhir ada sungai yang bisa kita gunakan untuk atraksi air misalkan gitu ya, atau atraksi jeep di air. Nah, itu kalian tulis di sini. Lalu kira-kira di sananya mau pagi atau sore? Gitu ya. Terus kira-kira selama di Merapi tersebut berapa lama kita akan di sana? 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan sebagainya. Terus bayarnya berapa? Lalu yang terakhir, age restriction atau? Iya. Apakah bisa untuk anak mahasiswa gitu ya? Ataukah tidak boleh dan sebagainya? Kalian sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya dipahami? Oke, kalau begitu saya akan membagikan folio dan saya akan memberikan kalian waktu untuk menuliskan, menginventaris ya atraksi wisata yang ada di Jogja. Kita untuk latihan bikin yang 1 hari dulu saja. Silakan kalian pilih, dimulai dari jam atraksi ini kita akan mulai dari jam 9 kali ya, sampai jam berapa? Kurang ya? Yang kurang pakai kertas ini dulu aja ya. Dari jam 9 pagi sampai jam 17. Jadi setelah 17 ke sana kita akan selesai ya. Saya akan berikan waktu selama 10 menit untuk mengerjakan kira-kira daya tariknya. Kita menuliskan dulu dalam 1 hari itu, selain Merapi ya, Lavatur, itu kita akan kemana saja. Tuliskan dulu, ngacak dulu. Nah, nanti kita akan lanjutkan ke progres yang berikutnya. Oke, silakan. Demikian video pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT aspek pengajaran sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Mohon maaf jika ada kesalahan dan hal yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.